A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, ada satu ayat yang alhamdulillah qadarullah terlintas begitu saja Allah suruh sampaikan. Tadi saya lagi murojaah surat juz 30 hari ini. Alhamdulillah. Dan baru sampai surat Al-Insyiqaq. Jadi target saya belum selesai karena juz 30-nya belum selesai. Jadi belum tidur Mas karena memang targetnya belum beres nih. Baru sampai surat Al-Insyiqaq surat 84. Ada di ayat 19 ya, di ayat 19 bunyinya begini, latar kabun atau bakon antobak. Surat 84 ayat 19. Ayat 19. Ya. Fatarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Oke. Ini udah sunatullah teman-teman semua. Kita akan menjalani hidup tingkat demi tingkat. Sekuat apapun kita bilang, enggak lah saya cukup dengan begini aja, tetap kalau Allah bilang naik, naik. Betul nggak Mas? Iya kan? Jadi ada satu hal yang harus dipahami teman-teman semua. Ada orang-orang di luar sana yang selalu bilang, udahlah saya mah nggak bisa, begini aja saya sudah puas. Saya sudah senang begini aja. Omongan itu tidak salah. Tapi apa sanggup kita melawan sunatullah? Kalau Allah bilang naik, naik. Banyak orang yang nggak berharap naik, tapi Allah bikin naik. Karena sunatullahnya begitu, latar kabun atau bakon antobak. Manusia akan menjalani hidup tingkat demi tingkat. Ya. Apalagi kalau kita taat sama Allah. Itu sudah mutlak, Allah pasti angkat terus tuh. Gitu. Meskipun nggak mau, enggak lah saya cukup begini aja lah. Enggak lah saya nggak usah jadi pemimpin lah, saya cukup jadi staff aja deh gitu. Tapi kalau Allah bilang naik, naik. Jadi teman-teman semua daripada kita melawan sunatullah, mendingan kita ikutin alurnya aja. Cuma ada konsekuensi lanjutannya. Ada konsekuensi lanjutannya. Apa konsekuensi lanjutannya? Surat 6 ayat 132. Saya kira di ayat berikutnya. Bukan. Ini namanya tematik Quran gitu ya, Ustaz ya? Ya, mungkin Mas. Iyalah mungkin Mas. Apa tafsir Quran bil Quran gitu ya, tafsir Ya, ayat. tadabbur Quran betul. Quran dijelaskan dengan Al-Qur'an. Kan ini dijelaskan Allah di surat Al-Baqarah 185 kan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Al-Qur'an itu huda dan penjelasan tentang huda gitu. Masya Allah. Jadi saling 132 Mas. menjelaskan. 132. 132. Inilah konsekuensinya kalau kita naik tingkat tuh begini. Ini tandanya udah malam Mas. Bukan ya? Dan masing-masing orang ada tingkatannya. Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Oke. Jadi walikulin darajati mimma amilu. Ini bisa dua artinya Mas. Walikulin darajati mimma amilu. Masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan yang dia kerjakan. Atau masing-masing tingkatan ada kerjaannya sendiri-sendiri Mas. Allah. Ini bisa dua nih. Ditafsirkannya bisa dua. Walikulin darajati mimma amilu. Masing-masing kita punya tingkatan sendiri sesuai dengan amal kita. Gitu. Atau masing-masing tingkatan ada amalnya sendiri-sendiri. Makanya kalau kita sudah naik tingkat, sikap-sikap kita waktu masih di bawah nggak mungkin dipakai lagi, benar nggak Mas? Waktu masih karyawan yang asal disuruh sama atasan nurut, kalau sudah jadi atasan kita disuruh mikir untuk ngatur karyawan, nggak bisa lagi bersikap seperti ya terserah bos aja deh. Lah, ente sendiri sudah jadi bos, sudah jadi atasan, mikir dong, ya kan? Nah, jadi teman-teman semua, latar kabun atau bakon antobak ini memberikan konsekuensi. Kalaupun kita nggak kepengen naik, sudah sunatullahnya pasti naik. Kalau sudah naik, ada amalannya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Tadinya kita bujangan, punya istri, sikap suami pasti berbeda dibanding dengan sikap sebagai seorang jomblo. Ya kan? Suami yang belum punya anak, tiba-tiba punya anak, sikapnya pasti berbeda lagi karena sudah jadi bapak, bukan jadi suami saja. Ini semua ada levelnya Mas, kita semua pasti naik.
Dulu belum ngerti Quran, sikapnya kayak begitu. Sekarang sudah ngerti Quran, baca Al-Muluk tiap malam. Ini ada efeknya, Mas. Ada efeknya yang harus melekat terhadap amalan-amalan kita, terhadap aktivitas-aktivitas kita. Terakhir sebagai closing, surat 8 ayat 35. Anfal. Al-Anfal 35. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak 853 berarti, hanya Mas. Salah. apa sih? 853 berarti. Oh, 53. Terbalik. Siap. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Oke. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah diberikan kepada kita sampai kita mengubah apa yang ada di diri kita. Ini tingkatan begitu, Mas. Kalau hari ini kita masih karyawan, pengen naik jadi atasan, ya rubah yang ada di diri kita. Allah. Gitu. Jadi ada dua cara nih. Diangkat secara alami oleh Allah, lalu setelah diangkat kita otomatis harus mengubah sesuai dengan tingkatan kita, atau yang hari ini merasa saya harus naik nih, karena saya udah kerja dan lain-lain, sudah aktivitas, sudah amal soleh, pengen naik. Lalu gimana caranya kita naik? Kita naik bukan dengan merendahkan orang, kita naik bukan dengan menjilat kepada atasan, tapi kita naik karena kita mengubah kualitas diri. Jadi kalau yang selama ini masih belum bersikap sesuai dengan tingkatannya, ya rubah dulu. Karena kita nggak mungkin naik dengan menjatuhkan orang. Kita nggak mungkin naik dengan cara merendahkan orang. Kita juga nggak mungkin naik dengan cara menjilat kepada atasan, kan? Gitu ya. Tapi kalau menjilat sama Allah, wajib dong itu. Kita menjilat dengan Allah kan dengan amal soleh. Ya kan? Dengan memuji Allah dengan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah, kan itu kan semua muji-muji Allah. Tapi kalau muji-muji manusia nggak ada manfaatnya, Mas. Gitu. Ya, kecuali memuji Rasulullah. Karena memuji Rasulullah wajib diperintahkan sama Allah. Gitu. Tapi kalau kita mengejar kenikmatan dunia dengan cara memuji-muji manusia, menjilat manusia, nggak ada manfaatnya. Ya. Karena yang pasti kita harus mengubah diri untuk naik tingkat, dan kalau Allah bikin kita naik tingkat, nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan, karena sunatullah nggak mungkin dilawan, Mas. Ya, nggak mungkin ngelawan sunatullah. Makanya meskipun nggak punya ambisi untuk naik, kalau sunatullahnya harus naik, ya kita akan naik. Kalau hari ini masih ditahan sama Allah, nggak naik-naik, ubah aja diri sendiri sesuai dengan surat 8 ayat 53. Mudah-mudahan ini jadi semangat buat teman-teman semua untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Terserah Allah nanti mau diangkat kemana, bukan urusan kita. Karena itu kan udah hak prerogatif Allah, kita mau diangkat kemana. Apakah diangkat jadi direktur, apakah diangkat jadi ustadz, apakah diangkat jadi hafiz Quran, itu terserah Allah. Yang penting kita mengubah diri kita sendiri. Allahu a'lam bishawab. Kalau dia mau tanya masih ada 5 menit, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Indra, motivasi semangat pada malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan menyemangati kita untuk esok hari. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk teman-teman, untuk di akhir sesi mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz Mario, Masya Allah. Kamera. Siap. Ini kawan saya juga, ini Ustadz Indra, kawan ngaji. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Mario. Sudah. Ya, terkait dengan materi kemarin, Ustadz. Oh, mangga. Disebutkan bahwasanya orang-orang mukhlasun itu tidak digoda ya, tidak tergoda. Lantas bukankah ketika seseorang imannya semakin tinggi, itu pasti godanya semakin tinggi pula, seperti itu. Itu aja mungkin. Oh ya, oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang harus di garis bawahi adalah yang ngomong ini yang menggodanya sendiri. Ya, surat 15 ayat 39 dan 40, surat 38 ayat 82 dan 83. Jadi iblis sendiri yang ngomong sama Allah. Aku akan sesatkan kamu kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin.
Jadi iblis sendiri sebetulnya yang bilang saya nggak sanggup goda dia. Saya nggak sanggup menggoda dia. Tapi bukan berarti godaan itu tidak ada. Bukan berarti godaan itu tidak ada. Kenapa? Godaan itu selalu ada. Cuma setannya sendiri, si iblisnya sendiri sebetulnya udah nyerah. Kalau yang kayak gini mah saya nggak sanggup lah gitu loh. Dia declare begitu sama Allah. Tapi apakah dia karena declare ke Allah terus dia nggak goda? Oh nggak bisa. Dia tetap goda terus. Karena makin tinggi keimanan, makin menarik buat dia untuk disesatkan gitu loh. Kalau yang ecek-ecek disesatkan, waduh udah nggak seru katanya. Buat setan. Kita gini aja deh Mas. Ilustrasinya Ustadz ya. Ilustrasi saja. Ini zaman-zaman dulu jahiliyah. Zaman dulu jahiliyah, kita belum paham Al-Qur'an, belum paham syariat, belum beragama dengan baik. Saat kita ngejar perempuan yang paling susah, mengejar ahwat yang paling susah kan jauh lebih menarik daripada mengejar perempuan yang begitu diajak ngomong langsung mau kan gitu ya. Ini ilustrasi sederhana tapi contohnya nggak menarik. Contohnya bukan contoh yang baik. Jadi yang perlu saya klarifikasi adalah yang ngomong tidak mampu menggoda adalah si iblis sendiri. Kenapa? Karena si manusia tersebut sudah berada di level mukhlasin. Tapi bukan berarti godaan tidak ada. Karena setan bilang begini, summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Pasti aku datangi dari depan, dari belakang, dari atas, dari kiri, dari kanan. Ya kan? Jadi setan tetap akan ganggu. Cuma dia bilang sebetulnya kalau yang gini-gini nggak bisa saya goda. Gitu. Tapi bukan berarti godaan tidak ada. Makanya kalaupun kita sudah berada menurut Allah ya, menurut Allah kita tidak ada di level kita sudah berada di level mukhlasin menurut Allah bukan menurut kita. Karena kan kita nggak bisa ngerasa nih, saya sudah mukhlas apa belum? Ya, nggak bisa nyangka-nyangka nih. Ya, jangan-jangan saya menyangka-nyangka diri mukhlas padahal belum. Ya, padahal belum. Kalau baca surat Al-An'am ya, ayat-ayat terakhir itu innahum takhadhu syayatina auliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sesungguhnya ada manusia yang merasa dia sesungguhnya ada manusia yang menjadikan setan sebagai pelindungnya padahal dia merasa dia udah dapat petunjuk. Kita nggak boleh punya sikap kayak gitu nih. Nanti saya lupa ini ayat berapa. Tapi ini surat Al-An'am ayat-ayat terakhir. Atau Al-A'raf awal-awal ya, saya lupa nih ya. Tapi yang jelas bunyi ayatnya demikian. Innahum muttakhadhu syayatina auliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai pelindungnya padahal dan dia menyangka dirinya sudah mendapat petunjuk. Jadi teman-teman semua godaan selalu ada. Meskipun setan bilang dia nggak sanggup menggoda, tapi bukan berarti nggak akan digoda. Tetap aja digoda. Gitu. Kenapa makin tinggi kan makin digoda? Jelas, karena menarik buat setan untuk menggoda orang-orang yang levelnya tinggi. Itu termasuk kisah yang pernah saya ceritakan kan ada orang alim yang di akhir hayatnya di sakaratul mautnya justru si setan menggoda dengan cara yang luar biasa. Oh saya bukan mau menggoda kok, saya cuma memuji kamu orang alim yang nggak bisa digoda setan. Padahal itu niatnya menggoda. Akhirnya orang alimnya marah kan. Ini setan mau nipu saya. Coba kalau saya terganggu saya merasa bangga dengan pujiannya dia. Saya mati dalam kondisi sombong nanti kata orang alimnya kan begitu. Jadi teman-teman semua, meskipun setan bilang saya nggak mampu menggoda, tapi dia tetap menggoda. Allah alam bisawab. Demikian ya. Ustadz siapa tadi, Mas? Jazakumullah Ustadz Mario. Oh, Ustadz Mario. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Mario atas pertanyaannya dan Ustadz Indra atas jawabannya. Semoga kita bisa terus menjadi pribadi yang ikhlas dan siap selalu menahan godaan-godaan setan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, tadi ada yang belum sempat dibacakan untuk dari Ibu Ade Siti Aisyah. Pondanya untuk almarhum Hashim bin Alisan, Aisyah binti Haji Paun bin Pulan, dan untuk teman-teman STI Al-Hikmah yang sedang skripsi mudah-mudahan diberikan kemudahan. Baik, kita bacakan Al-Fatihah sekali lagi untuk di akhir sesi kita. Semoga apa yang kita minta Allah ridhoi dan Allah ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
anta hamidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Silakan. Mas Rocky, Afwan, yang barusan saya sebut ayatnya saya lupa, itu surat Al-A'raf ayat 30. Farikon hada wa farikon haqqo alaihimud dolalah. Innahumut ta'udhu syayatina awliya'a min dunillahi wa hum wa yahsabun annahum muhtadun. Ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai pelindungnya, tapi dia menyangka dia dapat petunjuk. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang kayak gitu. Kegeeran itu namanya. Ya, kegeeran. Allah alam bisawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, siap Ustaz. Baik teman-teman semuanya, saya ingin dokumentasikan untuk episode ke-61 ini. Silakan yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Masih direkam, Mas? Iya, Ustaz. Siap. 1, terima kasih yang sudah mengaktifkan. 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.